Shalom. Selamat beribadah buat kita semua yang di gereja dan melalui live streaming dari rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4.
Hukum Tuhan pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 19 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita baca secara responsoria. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat yang ketiga. Hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 7 November 2021. Bagian 1 Romawi pelayanan. Nomor 01, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 7 November 2021 adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan topik minggu Mangaraduti Nasanatinopa atau mengasihi bumi dan segala isinya. Bagian kedua, roster pemandu lagu pertangyangan dapat kita baca di Warta Jemaat. Bagian yang ketiga, jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 4, berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Junidar Nathanael Lubban Tobing, Ibu Marida Ayu Lestari Borusitorus dari Wik 3 Mei. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Bagian yang kelima, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 November 2021, pada kebaktian pukul 9.00 WIB, telah diadakan sakramen baptisan kudus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Keramat Jati sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tuhan memberkati. Bagian nomor 6, anggota jemaat baru. Pertama, mulai hari ini, Minggu tanggal 7 November 2021, telah diterima menjadi jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Boy Hamonangan Sibarani S.A., Ibu Ruth Yeni Febrianti Boru Kudadiri, yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Al-Ikhlas 2, nomor 153, Jatimekar, Jatiasi, Bekasi, wilayah Wik Perserahan. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 telah diterima menjadi jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Naratama Guntario Marpaung, Ibu Dini Sihar Mugabe Borutogatorop, yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Masjid At-Taufik nomor 41, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, masuk wilayah Wik Perserahan. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 3. Mulai hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Andreas Julianus Yahan Eskom, Ibu Susi Perawati Borusinaga MKep,
yang baru berkeluarga tinggal di Jalan Tekaria, Gang Gading nomor 8, RT 07, RW 02, Kelurahan Tengah, Jakarta Timur, wilayah WIK Tengah. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 7. Jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini Minggu 7 November 2021 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan Saudara Nasib Manurung dan 1 orang anak dari WIK Rambutan 2 karena belum mendaftar sesudah data ulang jemaat. Nomor 8, CD Angkatan tahun 2021-2022. Pada hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 14.30 sampai dengan selesai telah diadakan pertemuan antara pelajar CD bersama orang tua dengan pelayan penuh waktu HKBP Kramat Jati bertempat di Gereja HKBP Kramat Jati. Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 14.30 akan dilaksanakan pertemuan pertama pelajar CD tatap muka di gereja. Bagian 2 Romawi pelayanan koinonia, kebaktian keakraban remaja. Gereja kita melalui seksi remaja akan melaksanakan kebaktian keakraban dengan tema Here I Am. Here I Am, Send Me, Rom 12 ayat 11. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 14 WIB secara on-site bertempat di Gereja HKBP Kramat Jati dan secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Acara ini akan dikemas dengan ibadah perenungan pribadi anak-anak remaja, games outdoor yang menjalin kebersamaan dan penyampaian materi dan motivasi oleh motivator Bapak Perlindungan Marpaung. Dihimbau kepada seluruh jemaat kategori remaja untuk mengikuti acara ini. Pendaftaran dapat menghubungi panitia atas nama Richard Simanguncong, HP 0857 7912 7627. Bagian 3 Romawi pelayanan kasih atau diakonia. Jemaat meninggal. Pertama, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 telah meninggal dunia Bapak Robinson Tambunan Opunopita Doli, tutup usia 67 tahun 3 bulan, ibu yang ditinggalkan Ibu Basaria Boru Siregar dari Makassar 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 telah meninggal dunia Ibu Dorisma Boru Simajuntak, tutup usia 63 tahun 4 bulan, Bapak yang ditinggalkan Burhanuddin Silitonga dari Duku. Kita doakan semoga keluarga yang berduka cepat terhibur. Bagian 4 Romawi lain-lain. Nomor 1, kegiatan kebaktian dan protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 2, pemberitahuan dan ajakan tentang prokes dan pemakaian gedung serbaguna dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 3, Huria Mangurpi Huria. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 14 November 2021, gereja kita akan mengadakan Huria Mangurpi Huria HMH, yaitu kita akan memberikan persembahan ke HKBP Gedong dengan persembahan ke depan altar sesudah khotbah. Nomor 4, amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua ke dana pensiun Gerakan 1000, 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pakai di kemudian hari. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2 untuk kategorial AMA. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming,
Firman Tuhan menyapa kita, tertulis dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian dikatakan, Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saat kita naik busway atau Transjakarta ataupun kereta, di sana ada tersedia pegangan. Ada tali, kemudian ada pegangan di sana. Tergantung engkau memegang pegangan itu atau tidak. Namun yang pasti jika engkau berpegangan, maka keselamatanmu terjaga. Dan apabila Anda tidak mau berpegangan, maka resiko terjatuh itu sangat mungkin. Apalagi jika supirnya ngerem tiba-tiba, maka bisa saja kita menyeruduk orang lain. Dari belakang bisa sampai ke depan karena jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah manusia yang berpegang, yang bergantung kepada Tuhan. Sesungguhnya dia akan selamat. Orang yang berpegang kepada Tuhan, dia selamat. Tetapi orang yang tidak berpegang, maka dia akan binasa. Orang yang berpegang kepada Tuhan, sudah pasti juga dia akan menjaga alam, dia akan menjaga lingkungan, sebagaimana topik minggu hari ini, mengasihi bumi dan segala isinya. Maka hanya orang yang berpegang kepada firman Tuhan, yang percaya kepada Allah, dia akan melindungi, dia akan menjaga, dia akan merawat bumi sedemikian rupa, dia juga akan menjaga hubungan dengan sesama, seluruh ciptaan. Sehingga terciptalah keseimbangan, terciptalah relasi dan ekosistem yang baik. Dengan keadaan yang demikian, yang baik itu, maka pujian pun kepada Tuhan akan terucap. Saat ekosistem baik, relasi baik, dan alam pun bersahabat, sungguh indah ciptaan Tuhan, maka kita akan mengatakan, terpujilah Tuhan. Itu makanya sebagaimana dinyanyikan di Kidung Jemaat, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Karena apa? Dia melihat keindahan dunia ini. Pujian akan terucap, haleluya. Itulah tadi yang kita ucapkan, itu dibacakan di dalam pembukaan dan juga diakhiri. Haleluya artinya puji Tuhan. Dari kata alelu dan ya. Alelu artinya pujilah, dan dia itu Yahweh, pujilah Tuhan.
Maka orang yang mengatakan haleluya, dia memuji Tuhan, dan pujian itu sesungguhnya adalah hanya kepada Tuhan. Maka manusia sesungguhnya tidak perlu dipuji, tapi Tuhanlah yang harus dipuji. Kepada manusia dalam arti memuji itu cenderung bersifat negatif, karena dalam bahasa Batak lebih pas disebutkan si panggaron, gitu kan? Dipuji. Tapi kalau dia salut, bangga, itu masih sah-sah saja. Tapi kalau bahasa pujian, khususnya di dalam Mazmur ini, sesungguhnya ini diungkapkan adalah kepada Tuhan. Dari kata Alleluia. Pujilah Yahweh, Tuhan itu. Maka pujian itu, hormat itu adalah milik Tuhan. Dengan demikian, haleluya itu adalah ungkapan kekaguman atas perbuatan Tuhan. Itulah orang yang mengatakan haleluya. Sama halnya ketika kita tadi menyanyikan haleluya. Ketika para agenda mengatakan haleluya, maka kita mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sudah hadir bersama dengan kita, maka kita puji Dia yang telah hadir bersama kita di dalam ibadah ini. Maka pujian itu adalah kepada Tuhan. Dan di dalam nas ini pemazmur mengajak bukan hanya orang lain yang diajak, tetapi sesungguhnya dia mengajak lebih dahulu jiwanya. Itu makanya dikatakan dalam ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ternyata jiwa kita, hati kita perlu kita gerakkan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Katakanlah itu, gerakkanlah agar jiwamu melihat kemahakuasaan Tuhan, agar jiwamu kagum melihat karya Tuhan. Ingatkan jiwamu itu untuk selalu memuji Tuhan. Perlu kita mengingatkan diri agar kita memuji Tuhan dengan seutuhnya. Dikatakan jiwanya, bahkan sesungguhnya dalam arti yang sesungguhnya disebutkan juga tubuhnya juga, nafasnya juga untuk memuji Tuhan. Artinya dengan segenap eksistensinya, pujian itu tidak hanya di mulut, tapi memang ungkapan dari hati. Ungkapan dari hati. Dan pujian itu didorong oleh kesadaran akan perbuatan Tuhan. Pujian itu didorong oleh kesadaran akan perbuatan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, masihkah Anda mengagumi perbuatan Tuhan? Masihkah kita ini mengagumi perbuatan Tuhan? Sadarkah engkau bahwa hidupmu juga adalah karya Tuhan? Sadarkah kita bahwa engkau ada karena Tuhan? Dan sadarkah kita bahwa kita berada di bumi milik Tuhan? Dan sadarkah kita napas yang kita hirup ini juga berasal dari Tuhan? Akal budi, hikmat yang kita miliki juga berasal dari Tuhan. Orang tuamu juga dari Tuhan. Pasanganmu, suamimu, istrimu itu juga adalah dari Tuhan. Anakmu juga dari Tuhan. Pacarmu juga dari Tuhan. Temanmu, sahabatmu juga adalah dari Tuhan. Dengan menyadari inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita didorong untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan haleluya itu. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak memuji Tuhan. Maka sebagaimana nyanyian itu, singing glory praise the Lord, hallelujah, singing glory praise the Lord, hallelujah, singing glory praise the Lord, hallelujah, singing glory,
haleluya, praise the Lord. Halusiamu mandom musik kamang. Oh my brother, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody. Setiap orang memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia sadar tadi akan perbuatan dan hidup yang dia miliki itu adalah karya dan pertolongan Tuhan. Sebab kita tidak akan ada apa-apanya tanpa Tuhan. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak memuji Tuhan. Setiap orang memuji Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 150 ini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang bernafas penuh napasnya atau setengah napas. Nah, satu ngamar hosa, doh nah hosa-hosa, gitu juga kan? Termasuklah itu, dia harus memuji Tuhan yang pasti selagi ada napasnya. Dan itulah yang diungkapkan sebagai alasan pemazmur untuk mengatakan memuji Tuhan. Di dalam ayat 6, ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Aku memuji Tuhan karena Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya jika Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi ini, aku tinggal di mana? Jika Tuhan tidak menciptakan bumi ini, tanah ini, kita tinggal di mana? Jika Tuhan tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan, kita makan apa? Jika Tuhan tidak menciptakan yang lain, kita tidak akan bisa hidup. Maka pujilah Tuhan. Itulah makanya itu penting liturgi anak sekolah minggu. Mulai dari TK itu sudah diingatkan liturginya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah suatu hal yang menggugah jiwa kita untuk tidak pernah sombong, tetapi selalu memuliakan Tuhan. Maka jika Tuhan marah, kemana kita pergi? Mau ke bulan? Bulan juga Tuhan yang ciptakan, itu punya Tuhan. Kita mau lari kemana? Ke bawah tanah, itu juga adalah kepunyaan Tuhan. Kita mau ke awang-awang ini, itu juga adalah milik Tuhan. Maka jika Tuhan murka, tidak ada tempat bagi kita. Oleh karena itulah kita memuji Tuhan. Kemudian dikatakan, pemazmur itu memuji Tuhan, mengatakan haleluya, sebab Tuhan setia selama-lamanya. Tuhan setia. Dia adalah teman sejati. Dia tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi Tuhan pula memelihara, menjaga sampai akhir hidupnya. Tuhan tetap menjaga. Itulah kesetiaan Allah. Bahkan di saat manusia tidak setia, tetapi Allah tetap setia mengasihi kita. Di saat kita tidak melakukan kehendaknya, tetapi Allah memberikan hari ini. Allah memberikan nafas kehidupan. Allah tetap memberikan pemikiran, logika, iman kepada kita. Lihatlah, Allah tetap setia meskipun manusia tidak setia. Kemudian dikatakan pemazmur, Tuhan menegakkan keadilan. Tuhan menegakkan keadilan. Sesungguhnya apa yang kita lihat adil adalah standarnya adalah keadilan Tuhan. Bukan keadilan menurut saya, tapi standar keadilan Tuhan. Kemudian juga dikatakan bahwa Tuhan memberi roti kepada yang lapar. Tuhan memberi roti artinya Tuhan memberikan sumber kehidupan bagi manusia dan seluruh ciptaan. Lihatlah begitu baiknya Tuhan itu. Allah menciptakan manusia itu di hari ke-6. Setelah diciptakan langit dan bumi, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, binatang di air dan di darat, dan segala sesuatu yang perlu, kemudian terakhir diciptakanlah manusia. Maka lengkaplah dulu semua makanan itu dan kebutuhannya, maka manusia itu diciptakan. Coba kalau manusia diciptakan hari pertama, mungkin kita menjadi makanan tumbuh-tumbuhan atau makanan hewan, iya kan? Tapi kita diciptakan terakhir. Untuk kebutuhan kita Allah menciptakan lebih dahulu. Tuhan menyediakan, memberikan roti. Itu yang dimaksud kebutuhan hidup. Kemudian juga Tuhan membebaskan orang yang terkurung.
orang yang terbeban. Tuhan membuka mata orang yang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, yang tidak berpengharapan. Allah datang untuk mengangkat jiwa mereka, untuk melihat bahwa dunia ini bukanlah akhir, tetapi surga kelak. Tapi kita diajak untuk selalu berpengharapan, bahkan di saat kehidupanmu hampir putus asa di bumi ini, tetapi sesungguhnya masih ada harapan di dalam Tuhan. Kemudian dikatakan Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang asing, Tuhan menjaga yatim dan janda. Itu menggambarkan pada waktu itu miskin. Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan orang-orang miskin, orang yang tidak dianggap, orang yang dipinggirkan. Melalui kita, melalui ciptaannya, Tuhan tetap hadir untuk menolong mereka. Bahkan dikatakan di dalam ayat 10 bahwa Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya. Inilah alasan pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu harus dipuji dan disembah. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari semua itu mulai ayat 6 sampai 10, Allah begitu peduli akan dunia ini. Allah begitu peduli dengan dunia ini, artinya ciptaannya, maka adalah salah jika kita penghuni bumi ini malah tidak menjaga bumi ini. Tuhan menciptakan, merawatnya sedemikian rupa. Allah mengatakan begitu selesai menciptakan, kemudian Allah melihat apa yang diciptakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Tetapi ada manusia yang merusak bumi, yang merusak lingkungannya, yang merusak hubungannya dengan sesamanya. Dia berdosa dan kita berdosa. Itulah makanya dikatakan kembali bahwa dengan mengingat Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dengan berpegang kepada Tuhan, sesungguhnya kita akan menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga bumi ciptaan Tuhan. Berapa lama kita memuji Tuhan? Berapa lama kita memuji Tuhan? Dikatakan, selagi aku ada. Selagi aku ada, selagi engkau masih bernapas, artinya terus menerus memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tanpa musim. Tidak ada musim berhenti, tidak ada musim rajin-rajinnya. Tapi setiap hari, bukan karena ada maunya dia memuji Tuhan, tetapi setiap hari, bahkan dalam suka maupun duka. Itu makanya Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada musimnya, tapi terus menerus. Sebab kenapa? Allah itu selalu ada dan turun temurun. Itulah alasan makanya kita memuji Tuhan. Allah itu selalu ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan demikian memuji Tuhan adalah inti dalam firman ini. Dan dikatakan penguasa, bangsawan, orang-orang yang berpengaruh, yang berwibawa, ya, tetapi ingatlah itu pun terbatas. Para penguasa dan para bangsawan, mereka terbatas, ada masanya untuk pensiun, ada masanya untuk berakhir, bahkan ada masanya untuk mati. Itu makanya di dalam ayat 4 dikatakan, maka dengan kematiannya lenyaplah pula maksud-maksudnya. Artinya dia tidak berakhir. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, ada masanya tumbuh, ada masanya mekar, namun pada akhirnya akan layu dan gugur. Oleh karena itulah, orang yang memuji Tuhan tidak akan pernah sombong. Orang yang memuji Tuhan tidak akan pernah sombong. Sebab semua ada masanya. Ada masa tumbuh, ada masa mekar. Tapi pada akhirnya layu, kemudian gugur. Oleh karena itu, apa yang mau disombongkan? Tapi umat percaya selalu memuji Tuhan dan bersyukur akan hidupnya. Dan dalam hidup ini selalu ada disruption atau perubahan. Hari, minggu berganti, bulan berganti, teknologi juga mengalami disruption itu atau perubahan itu. Muncul selalu inovasi-inovasi baru.
Dulu siapa yang kita tidak mengenal, Nokia, BlackBerry, Samsung, begitu mendunia, dan merek-merek yang lain. Tapi lihatlah, ternyata itu pun tidak kekal. Itu pun tidak kekal. Bahkan pada waktu Nokia mau diakuisisi oleh Microsoft, CEO Nokia itu mengatakan pada pidato terakhirnya, "We done anything wrong, but we lost," katanya. Sesungguhnya kami tidak ada kesalahan dalam produk itu, tapi kami akui kalah. We done anything wrong, but we lost. Artinya yang pada zamannya itu sangat hebat, diakui, dipuja-puja, tapi terakhir akan hilang lenyap karena ternyata produk baru muncul dan mengalahkan mereka, mengambil hati para konsumen untuk berpindah hati. Dalam hal itu yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dunia ini sementara dan akan berubah, tetapi Tuhan kekal. Firman Tuhan itu tidak berubah. Penyertaannya itu akan tetap sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah makanya dikatakan haleluya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Selagi aku ada, aku akan bermazmur bagi Tuhan. Selagi aku masih ada, pujilah Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang kekal. Maka jangan bergantung kepada dunia ini. Jangan bergantung kepada harta benda. Jangan bergantung kepada hal-hal yang duniawi. Sebab sesungguhnya itu juga akan berakhir. Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, yakinkan hatimu, yakinkan dirimu saat ini bahwa Anda juga haruslah bergantung kepada Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Dimuliakanlah Engkau ya Allah Bapa sumber kehidupan, yang telah memberikan kami hal-hal yang baik dan yang terbaik. Untuk itu kami akan memuji Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kami. Kami akan bersorak-sorai sebab kasih-Mu itu kekal. Dunia ini akan berakhir, dengan segala kejayaannya pun akan berakhir. Tetapi firman-Mu dan Engkau ya Allah akan kekal. Maka berbahagialah setiap orang yang percaya, yang bergantung, yang berserah diri dan percaya dan memuji Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap menyadari perbuatan dan karya-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami ini sesungguhnya adalah debu tanah yang tidak berfungsi, tidak berguna, bahkan rendah, namun menjadi berarti, bermakna karena Tuhan ada. Oleh karenanya patutlah setiap manusia, setiap ciptaan-Mu bersyukur dan rendah hati, dan di samping itu mau merawat bumi, mau merawat ciptaan-Mu, melindunginya, mengelolanya sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan. Maka sungguh kami berdosa saat kami merusak bumi ini, saat kami merusak hubungan dengan sesama, saat kami tidak peduli kepada lingkungan kami. Kami percaya Engkau dengan kuasa Roh-Mu masih akan menggerakkan hati dan pikiran kami untuk semakin bersungguh-sungguh melakukan apa yang baik dan benar demi kemuliaan Tuhan. Sebab sesungguhnya apa yang Engkau kehendaki itulah yang terbaik yang harus kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Ya Allah Bapa, biarlah sukacita itu tetap milik kami karena iman percaya kami kepadamu. Kami juga bersyukur atas kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan umat percaya. Engkau memberikan anak lahir menjadi sukacita bagi keluarga dan juga bagi dunia ini. Sebab dengan lahirnya anak-anak sesungguhnya menggambarkan masa depan masih ada. Dan kami juga bersyukur karena anak-anak Tuhan mau diajar, para pelajar katekisasi sidi. Demikian juga kami bersyukur atas jemaat yang baru. Biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam iman yang benar. Dan juga kami akan selalu berpengharapan di dalam hidup ini, baik dalam suka maupun duka. Maka ya Allah Bapa, berilah
kekuatan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang dirawat di rumah sakit Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, R. Silaban C. Tambunan, Joanna Acera Mora Gultom, Nyonya Manulang Boru Munte, Laurentius Siregar, dan juga jemaatmu yang mungkin tidak kami ketahui. Demikian juga jemaatmu yang sedang dalam pemulihan, biarlah mereka tetap diyakinkan bahwa pertolonganmu itu pasti nyata dan kasihmu itu selalu ada menyertai hidup mereka. Kami juga memohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh sanak saudara, orang tua, keluarga mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan bahwa dunia ini bukanlah akhir tujuan hidup kami, tetapi surga kelak. Maka selagi kami masih hidup, biarlah kami melakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya ketika kami kembali kepadamu, kami penuh dengan sorak-sorai bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami memohon hikmat dan kekuatan akan Engkau berikan kepada gerejamu untuk boleh melakukan pelayanan, kegiatan diakonia, dan juga pelayanan-pelayanan untuk semakin menjaga dan merawat keutuhan, kesatuan iman di tengah-tengah jemaat, dan pertumbuhan secara rohani itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur atas segala bentuk-bentuk persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu. Itu akan menjadi dupa yang harum dan tentunya akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami akan bersuka cita, dan biarlah gereja juga boleh mengelolanya dengan baik untuk penyebaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa, biarlah Tuhan akan menolong kami dalam menjaga lingkungan dan memberikan hikmat untuk merawat bumi ini sehingga bumi tentram, maka umat ciptaan-Mu yang berada di bumi ini juga akan merasa aman. Jauhkanlah segala bencana dan tolonglah teman-teman kami, saudara-saudara yang sedang mengalami bencana, biarlah mereka akan tetap bersorak-sorai dan akan selalu melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Dan kami semua adalah alat Tuhan yang telah Engkau utus untuk merawat dan mengelola dunia ini. Ya Allah Bapa, berkati bangsa kami dan juga para pemerintah. Biarlah sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan biarlah ketika kami bangun pagi dan hendak tidur pula, kami akan selalu berkata haleluya, memuji Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat NKB nomor 34. Suka di saat gelap, kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Suka di saat
Yesus.